Yang paling saya kagumi dari Google bukan produknya, tapi cara mereka bertanya. Bukan apakah teknologi ini layak, melainkan bagaimana caranya agar semua orang bisa memakainya dengan benar. Hai, saya Charissa, mahasiswa teknik arsitektur di Universitas Gajah Mada. Dan saat ini saya menempuh semester 2. Di studio kami, AI tidak ditolak keras, tapi pelan-pelan mulai ditinggalkan. Ada yang memfoto sketsa resting pot ke Gemini untuk meminta digenerate jadi 3D. Hasilnya malah pot vape ukuran raksasa. Sama-sama pot sih, tapi beda ya. Semuanya ketawa di situ. Terus lanjut kerja tanpa AI. Bukan karena AI nggak bisa, tapi karena tidak ada yang mengajarkan cara prom yang kontekstual dan relevan di sini. Itulah alasan saya ingin jadi GSA. Saya tidak datang dengan teori. Saya datang dari komunitas yang sudah mencoba, namun kecewa. Dan akhirnya menemukan bahwa bukan AI-nya yang kosong, tapi cara pakainya yang menentukan segalanya. Saya ingin membuat before versus after Gemini Challenge, Gemini Design Challenge, jika diberi kesempatan. Saya akan mengambil 8 mahasiswa dari jurusan yang paling kontras di UGM. Arsitektur, hukum, sastra, kedokteran, dan lainnya. Tiap orang bawa satu masalah nyata yang mereka hadapi hari itu. Ronde pertama, selesaikan tanpa AI, 10 menit. Ronde kedua, selesaikan dengan Gemini. Tapi dengan prompt yang lebih spesifik, kontekstual, dan relevan dengan masalah mereka. Saya yang akan fasilitasi cara promptnya. Tampilkan hasilnya secara berdampingan, biarkan audiens yang menghakimi. Yang terjadi hampir selalu mengejutkan. Bukan AI yang menang, bukan manusia juga yang menang. Yang menang adalah kolaborasi yang tepat sasaran. Ini adalah momen yang tidak akan mereka lupakan, dan yang akan mereka ceritakan kepada orang lain bahkan setelah acaranya selesai. Di studio arsitektur UGM, ada perdebatan yang terus berulang. Desain yang pakai AI itu kosong, tidak punya soul, tidak visible, dan lainnya. Cara konvensionalnya dapat opini lawan opini. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan membalik pertanyaannya. Apakah AI bisa dilakukan dan bisa mendesain dengan baik? Melainkan, dalam kondisi apa ya AI menghasilkan output yang bermakna, dan dalam kondisi apa yang tidak. Lalu saya akan bereksperimen. Saya akan coba berbagai prompt, dari yang paling generik sampai yang paling spesifik dan kontekstual. Di sini bukan karena saya lebih pintar daripada teman-teman saya, tapi karena saya mengubah debat opini menjadi hal yang bisa dieksperimenkan. Hasilnya, teman-teman di studio mulai kembali mencoba Gemini, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Momen yang akan membuat saya bangga bukan ketika event saya ramai, tapi ketika seseorang yang awalnya bilang, AI kayaknya bukan buat orang kreatif kayak gue deh, kembali ke saya dan bilang, wah gak nyangka banget ya kalau Gemini bisa ngebantu segininya. Dalam 3 bulan, target saya bukanlah angka peserta. Target saya adalah menjadi ambasador pertama yang menjangkau komunitas kreatif yang selama ini paling resisten. Mahasiswa seni, desain, sastra yang merasa AI itu malah mengancam identitas mereka. Karena saya berasal dari komunitas itu, saya tidak datang sebagai orang luar yang membuat teknologi secara tiba-tiba. Saya datang sebagai salah satu dari mereka yang sudah menemukan jawabannya. Yang ingin saya tinggalkan bukanlah sebuah event, tapi perubahan narasi dari AI versus kreativitas menjadi AI sebagai perluasan kreativitas manusia. Di luar kampus, saya ingin membawa perspektif ini ke komunitas desainer dan kreator lokal di Yogyakarta yang menghadapi pertanyaan yang sama tapi tidak punya akses ke percakapan ini. Karena bagi saya, desain yang kokoh butuh fondasi yang kuat, dan di era ini, Gemini adalah fondasi yang saya pilih untuk memperluas kreativitas manusia. Saya Charissa, dan melalui Gemini siap mendesain masa depan literasi AI.